Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa hukum pidana dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah hukum pidana. Adapun topik pembahasan dalam video kali ini yang berkaitan dengan hukum pidana, yang pertama adalah pengertian hukum pidana itu sendiri. Kemudian yang kedua, pembagian hukum pidana. Yang ketiga, sifat hukum pidana. Dan keempat, sumber hukum pidana. Yang selanjutnya, sejarah hukum pidana di Indonesia dan ilmu pembantu hukum pidana. Marilah kita menyaksikan pembahasan tentang keenam topik dalam pembahasan mata kuliah hukum pidana dalam video ini. Pertama adalah pengertian hukum pidana. Dalam beberapa literatur hukum telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian suatu hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya, secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu yang disebut dengan ius poenale atau hukum pidana objektif dan ius puniendi atau hukum pidana subjektif. Ius poenale merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini menurut Mesker adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Ada juga yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan bahwa hukum pidana objektif sebagai suatu tindakan-tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam dengan derita khusus, yaitu berupa pidana. Demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Kemudian lebih lanjut, Pompe juga merumuskan hukum pidana objektif sebagai suatu aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidana yang bersesuaiannya. Kemudian selanjutnya, sebagai bahan perbandingan, perlu kiranya juga saya mengemukakan pandangan pakar hukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana objektif. Pakar hukum pidana Indonesia, salah satunya Mulyatno, memberikan makna hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk A. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian poin selanjutnya, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ulangi, sebagaimana yang telah diancamkan. Yang selanjutnya, poin C, menentukan dengan cara bagaimana pengadaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar aturan atau larangan tersebut. Selanjutnya juga pakar hukum Indonesia selain Mulyatno, Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi yang pertama perintah dan larangan. Yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang. Peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu, atau dengan kata lain hukum penintesier atau hukum sanksi. Selanjutnya, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu. Itulah beberapa pengertian dari para ahli hukum internasional maupun ahli hukum yang ada di Indonesia tentang definisi dari hukum pidana objektif atau ius poinale. Selanjutnya mengenai ius puniendi atau hukum pidana subjektif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, di mana hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian dalam arti luas, yaitu berhubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Kemudian poin kedua yaitu dalam pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan yang kedua, yaitu tentang pembagian hukum pidana itu sendiri. Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri, serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi, dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis, dan orientasi pada independensi keilmuan, dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya. Pembagian hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan wilayah berlakunya hukum pidana. Yaitu terbagi atas pidana umum, berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, KUHP, dan undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Kemudian hukum pidana lokal, antara lain misalnya Perda untuk daerah-daerah tertentu. Yang kedua, berdasarkan bentuknya.
Berdasarkan bentuknya, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis itu sendiri terbagi dua bentuk, yakni hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Misalnya tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum pidana tidak tertulis dalam hal ini adalah hukum adat, adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat tertentu. Kemudian yang ketiga, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Sedangkan yang kedua yaitu hukum pidana khusus, yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu, misalnya militer atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana ekonomi. Kekhususannya misalnya meliputi tindak pidananya, yaitu disersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer. Dan acara penyelesaian perkara pidananya dapat dilaksanakan secara in absentia, kemudian juga adanya kembalikan beban pembuktian seperti dalam tindak pidana korupsi. Prinsip penerapan hukum dari kedua jenis hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini berlaku asas lex specialis derogat legi generalis. Artinya bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum. Asas ini tercantum dalam pasal 63 KUHP, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian ada juga dari segi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material merupakan hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana. Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan hukum pidana formil atau biasa juga kita kenal dengan hukum acara pidana, yaitu seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, jaksa, hakim, dalam melaksanakan atau menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan bagi kepolisian, penuntutan bagi kejaksaan, hakim dalam hal menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu sifat dari hukum pidana itu.
beberapa sarjana berpandangan bahwa hukum pidana adalah merupakan hukum publik. Di antaranya adalah Simons, Pompe, Van Hamel, Tresna, Van Hatum, Han Bing Siong, dan lain-lain. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik atau masyarakat umum. Apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut. Yang pertama, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang. Ciri selanjutnya adalah kedudukan penguasa negara lebih tinggi dari orang per orang. Dan ciri ketiga, penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan atau yang menjadi korban atau yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa hukum pidana pada mulanya juga bersifat hukum privat. Suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau merugikan seseorang baik fisik maupun material akan mendapatkan pembalasan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban. Istilah yang biasa dipakai adalah ganti rugi, mata ganti mata, atau gigi ganti gigi. Beberapa sarjana tidak sependapat bahwa hukum pidana bersifat hukum publik, antara lain Van Kahn, Paul Solten, Logeman, Binding, dan Ultres. Pada umumnya, para sarjana ini berpendapat bahwa hukum pada pokoknya tidak mengadakan kaidah-kaidah atau norma baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan sebagainya. Dan juga sudah ada sanksi-sanksinya. Hanya pada suatu tingkatan tertentu, sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disertai dengan sanksi pidana. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan topik keempat tentang sumber hukum pidana. Secara umum, hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, yakni yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia. Terdiri atas A3 buku KUHP yang meliputi buku 1 bagian umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Kemudian Memorin van Tolising atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam undang-undang di Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada waktu Parlemen Belanda tahun 1881 dan diundangkan tahun 1886. Kedua, yaitu undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang ketiga, jurisprudensi. Beberapa jurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 351 KUHP. Yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi atau sebutan tindak pidananya tanpa menguraikan unsur tindak pidananya. Dalam salah satu jurisprudensi dijelaskan bahwa
terjadi penganiayaan dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka pada orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah hukum adat. Di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Hukum adat atau hukum pidana adat masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup atau the living law. Selanjutnya kita akan membahas topik yang kelima, yaitu sejarah hukum pidana. Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah zaman penjajahan Belanda, dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya yang hidup di masyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat. Pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana. Usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya Koninklijke-Besluiten tanggal 10 Februari 1866. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië dikoordinasikan dengan kode penal Perancis yang sedang berlaku di Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahannya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya kita melakukan pembahasan topik ke-6 tentang ilmu pembantu hukum pidana. Hukum pidana pada dasarnya merupakan hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan dan pidana. Sedangkan objek kriminologi sebagai ilmu pembantu hukum pidana adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat. Kriminologi menurut Sutherland adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Tugas ilmu pengetahuan hukum pidana adalah menjelaskan atau menginterpretasikan hukum pidana, mengkaji norma hukum pidana, dan penerapan ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang terjadi. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi kriminal menyelidiki faktor-faktor sosial seperti misalnya kemakmuran rakyat, pertentangan kelas di lapangan dan ekonomi, pengangguran, dan sebagainya yang mempengaruhi perkembangan kejahatan tertentu di daerah tertentu. Yang ketiga, antropologi. Antropologi kriminal menyelidiki bahwa manusia yang berpotensi berbuat jahat mempunyai tanda-tanda fisik tertentu. Lamroso mengadakan penelitian secara antropologi mengenai penjahat dalam rubah penjara. Kesimpulan yang ia dapatkan bahwa penjahat mempunyai tanda-tanda tertentu, tengkorak isinya kurang, misalnya pencuri kurang daripada orang lain, penjahat pada umumnya mempunyai tulang rahang yang lebar, tulang dahi yang melengkung ke belakang, dan lain-lain. Yang keempat adalah psikologi. Psikologi kriminal mencoba memberikan pemahaman
bahwa ada faktor kejiwaan tertentu yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan. Mulai gangguan dari tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat yang paling tinggi. Yang kelima adalah viktimologi. Viktimologi yaitu ilmu yang mengkaji tentang peranan korban dalam suatu kejahatan. Viktimologi berkembang selaras dengan perkembangan teori-teori dalam viktimologi tentang peran korban. Hans von Hentig dan Mendelssohn memberikan pemahaman kepada kriminologi bahwa munculnya kejahatan tidak hanya dapat dilihat dari faktor-faktor empiris yang terdapat pada diri pelaku, tetapi peranan korban harus dipandang sebagai faktor simultan dan sangat signifikan terhadap timbulnya kejahatan. Demikianlah pembahasan tentang materi kuliah hukum pidana. Semoga bermanfaat bagi seluruh mahasiswa hukum dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.